Wasili, keyakinan itulah termasuk amalnya orang yang bertawasul. Yakin itu Pak. Biar gampang, jenengan mau sholat, mau puasa, mau zakat dan seterusnya, masih punya iman keyakinan bahwa ada hidup setelah mati. Ingat mawon kurang cetha to ngeten iki. Li annau i'tiqadu alladzi in aqada alai qalbu, karena keyakinan itu muncul alai qalbu dari hatinya, yakin dari wa mansubun ilaihi, dinisbatkan kepadanya, wa mas'ulun anhu, dan dipertanggungjawabkannya kepadanya, wa musabun alaihi, dan otomatis karena sudah ada keyakinan dari hatinya berupa iman percaya tadi, maka musabun alaihi, otomatis mendapatkan musabun. Musabun itu apa? Oleh sabun. Okay. Musabun niku angsal ganjaran nggih, sabun ngoten nggih. Nek pakai sa niku ganjaran, nek pakai sin besar pemuda, sabun. Pemuda nek musabun, nek pakai sa niku musabun alaih nggih. Wa ka'annau yaqulu, nek ngeten iki kaya ngaji posoan, wa ka'annau yaqulan kaya-kaya yen to ngucap sapa wong, ya Rabbi do pangeran kula ini sedune ingsun ihibbu fulanan. Jadi seolah-olah ngeten, ya Allah, orang-orang yang berkeyakinan, beriktikad, bertawasul tadi itu seolah-olah mengucapkan, ya Rabbi wahai Tuanku, inni uhibbu fulanan, saya mencintai fulan, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai para wali nggih. Wa taqitu annahu yuhibbuka, dan wa taqitu saya berkeyakinan Gusti annahu yuhibbuka, orang yang saya jadikan tawasul, yang saya cintai itu juga mencintai panjenengan Gusti. Wa huwa mukhlisun laka, orang itu adalah ikhlas kepada panjenengan dalam hal ibadah. Wa yujahidu fi sabilika, dan berjihad di jalan Engkau ya Allah. Wa i'tiqadu annaka tuhibbu, nah, karena itu saya juga berkeyakinan bahwa otomatis panjenengan juga mencintai fulan itu ya Allah, yang saya jadikan tawasul itu. Wa anta radin, dan otomatis engkau ridho, rela. Radin itu seneng, radin itu bisa bermakna seneng, bisa bermakna rela, bisa bermakna ridho. Aku wis ridho nak, berarti dalam kurung aku rela nak, aku seneng nak, Pak, aku mau nikahi, kalau iku iya nak, rodin, saya wis ridho, ridho itu seneng. Wa anta rodin, engkau ridho ya Allah, fatawassalu ilaika, karena itu saya bertawasul kepada panjenengan Gusti, bimahabbati, dengan rasa cintaku, lahu kepadanya, wa bi'tiqadi, dan dan berkeyakinan, fi antaf ala kada, agar panjenengan berbuat demikian. Maksudnya apa? Kita mintanya tetap kepada Allah. Ya Allah, melalui para wali ini, karena ini orang yang panjenengan cintai dan mereka juga mencintai panjenengan ya Allah, agar apa yang menjadi keinginan saya mudah dikabulkan. Mana syiriknya? Enggak ada. Nah, mulai besok mudah-mudahan Masjid Nurul Iman sudah bisa beli bis, ngoten nggih? Yang tingkat 2 niki lho. Nggih, terus ziarah kubur ke wali, ngono nggih, wali songo tambah siji wali muin nanti. Ngoten nggih. Pun ada pertanyaan dilanjutkan mboten niki. Ya Allah. Sama. Monggo dilanjutkan mboten niki. Enggak ada yang bertanya? Nggih, monggo. Nah, monggo Pak, sing pundiri niki monggo. Nggih. Dalem? Nggih. Nggih. Oh nggih. 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 Yang kami pahami itu untuk ziarah atau makam itu ya tetap ada yang kuat. Bolehlah. Nggih. Saya pernah melakukan kaji teman bukan saya tapi
kuburan saya dan mau pulang itu meninggal dunia. Singkat kata, orang ini dimakan kaki, mak akan tidak. Nggih. Mak lagi. Terus akhirnya karena dimakan kaki, istrinya saja Nggih. tidak boleh masuk kuburan. Nggih. Masuk pemakaman. Maka dari itu pemahaman saya. Nggih. Jadi orang perempuan itu untuk memakam itu masih Nggih. Giler. khususnya yang kami lihat. Nggih. Nek Nawi nggih, Nawi kula menjawabnya itu dari dari beberapa sisi, bukan hanya dua. Yang pertama gini, Pak. Itu bisa dikembalikan pada kasus awal karena wanita itu cengeng, artinya normal. Iya, nggak tahan seperti laki-laki, ngoten lho, Pak. Sehingga salah satu sampai menggerutu-menggerutukan itu sampai memukul-mukulkan, dan ini yang tidak diperbolehkan tadi. Sehingga itu ada hubungannya dengan kuntuna haitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya melarang ziarah kubur karena imannya nggak kuat, termasuk dalam kasus masalah wanita tadi. Fazurua, karena imannya sudah kuat boleh berziarah. Niku, Pak. Makanya di sana juga sampai sekarang nggak boleh itu, khawatir apalagi meskipun suaminya nggak boleh nih. Sama halnya ketika di rumah, ketika di Indonesia aja juga begitu kan, nggak boleh sampai ke kuburan, khawatir nanti di kuburan malah nggak karu-karuan. Itu di Indonesia aja juga begitu, Pak. Nggih, kalau kuat monggo. Nggih, tapi dalam sisi yang lain ada masalah tentang kesucian. Kesucian ini juga diambil dari beberapa segi juga. Masalah bolehnya membaca Al-Quran, menyentuh yang 30 juz, apa juga membaca bacaan-bacaan biasa, dikembalikan pada Al-Adhkar An-Nawawi. Boleh seorang yang datang bulan itu membaca Al-Quran, tapi yang sifatnya doa sehari-hari, Fatihah, nomali Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa tapi sering dibaca sehari-hari. Boleh. Jadi kalau ke PPT pas datang bulan nggih maca niku mawon Al-Fatihah. Pak, nggih ngoten. Dadi nggih hafalan, meskipun hafalan tapi diusahakan itu yang mengandung doa sehari-hari. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina adzabannar. Pokoknya yang doa sehari-hari itu dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang 4 pertemuan yang lalu pernah saya bawa. Nggih boleh. Innalillahi terus nomali Rabbana atina terus nomali Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Niku nggih malahan Pak, akhir-akhir ini sama di Makla itu setelah sholat subuh ngoten nggih. Laki-laki ziarah semua. Sholat subuh niku ziarah. Ada yang bilang perempuan nggak boleh, tapi juga ada yang boleh kok masuk niku. Nggih. Jadi iso-iso kenapa dia bilang boleh, karena setelah habis sholat subuh kan otomatis dia nggak datang bulan. Bisa juga alasannya. Nggih. Ngoten. Jadi Kak Samomo, terus yang tadi itu kenapa kok kita harus datang ke kuburan, wong mendoakan aja boleh. Nggih. Ingatlah Bapak Ibu, datang ke kuburan itu juga mengacu pada hadisnya tadi fazurua fa inna tudzakiratul lil akhirah tudzakiratul maut. Karena datang ke kuburan, ziarah kubur itu salah satunya cuma satu, hanya untuk mengingat kematian, bahwa kita mesti mati. Nek neraka kan belum pasti. Makanya saya jarang cerita neraka surga, wong lebih dulu meninggal pasti. Kita pasti meninggal. Perkara habis ziarah pulang beli trompet, terus pulang beli bis-bisan, itu kan urusan lain nanti. Mainan ngoten nggih niku, Pak. Nggih monggo, Pak. Berarti ziarah kubur itu termasuk sunah kan gitu? Nggih. Maka Rasulullah dalam lima itu setiap awal bulan Ramadan itu kan juga menziarahi makam Nabi. Nggih. Setiap awal Ramadan. Makanya sesuai pertanyaan jenengan, membaca Al-Quran di kuburan, ziarah kubur niku ada semua Pak dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau ini memang orang Syafi'iyah, kalau Ibnu Qayyim kan orang bermadzhab Hambali. Tapi ada Pak
ziarah kubur niku memang secara otomatis sunnah wong. Awalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, awalnya dilarang ya, saya dulu pernah melarang karena imannya masih lemah. Berarti kalau sampai sekarang kok ada orang yang masih melarang ziarah kubur, teori mafhum mukhalafah, berarti imannya dia sendiri yang kadang-kadang selama ini kepercayaannya masih beda. Wong ziarah ke kubur itu nggak meminta kubur, tapi mendoakan dan ingat akan kematian. Buktinya Rasulullah bilang fazuruha, itu kan amar perintah, maka sekarang ziarahlah. Perintah kan berarti secara otomatis mengandung sunnah. Wong sering saya sampaikan, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Menurut usul fikihnya, perintah yang jatuh setelah larangan menunjukkan kebolehannya, mubah ngono nggih. Dadi boleh-boleh mawon ziarah kubur niku. Cuma itu tetap harus dibimbing, dibenarkan biar enak. Lah ini besok kita ke adillatum ma'alil muslimun minat tawassuli, dalil-dalil yang digunakan orang Islam, atau langsung at-tawassulu bin nabi qabla wujudi, tawassul kepada Rasulullah sebelum Rasulullah lahir. Sebelum Rasulullah ada aja loh bisa ditawasuli. Ini kok ada semua Pak. Kami kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.